Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, kebetulan karena pagi ini saya mendapatkan pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala gangguan keseimbangan dan telinga berdenging atau tinnitus. Namun setelah diperiksa oleh dokter THT tidak ditemukan adanya situasi atau kondisi yang mendukung kegangguan di fungsi THT, maka saya ingin membahas kondisi seperti ini yang seringkali terjadi pada pasien psikosomatik. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah di salah satu video saya yang berisi 10 gejala keluhan psikosomatik, memang gejala keluhan telinga berdenging dan juga vertigo-like syndrome itu salah satu yang sering dibahas. Namun memang telinga berdenging ini salah satu gejala gangguan psikosomatik yang sering dialami. Bahkan kalau di tahun 2013 waktu penelitian survei itu dilakukan pada 1.400 orang, itu di urutan ke-10 dan naik ke urutan 8 pada tahun 2019 ketika jumlah respondennya sudah lebih dari 19.000 orang. Jadi kalau kita melihat di dalam praktek, ternyata keluhan telinga berdenging itu sangat banyak dialami oleh pasien-pasien yang mengalami gejala kecemasan psikosomatik. Nah, kalau mengapanya terjadi itu sebenarnya dikaitkan dengan situasi, kondisi di sistem saraf pusatnya. Waktu tahun 2019 lalu, pada bulan Maret saya ke Rotterdam, di mana saya mengikuti kursus terkait dengan gangguan vestibular pada kondisi psikosomatik. Memang dikatakan oleh salah satu pembicara dari dokter THT di sana, di Belanda, dikatakan problem yang berkaitan dengan kondisi keseimbangan atau tinnitus yang berkaitan dengan bunyi berdenging itu sebenarnya memang sudah menjadi dasar gejala orang tersebut dulu. Jadi memang sebenarnya orang itu mungkin memang sudah punya bakat untuk mengalami gejala-gejala seperti vertigo-like syndrome atau seperti tidak seimbang, bergoyang, seperti both feeling ya istilahnya, itu seperti kayak mau jatuh, mau kayaknya nggak seimbang itu, atau gejala tinnitusnya. Jadi mungkin dia memang sudah punya gejala tinnitusnya itu dulu, tetapi mungkin tidak terlalu dirasakan. Nah, ketika terjadi kecemasan yang dominan, ya bisa terjadi karena kondisi COVID seperti sekarang ini, atau karena kondisi keseharian yang membuat orang itu mengalami cemas, timbul gejala tersebut dan bertahan. Nah, biasanya mungkin di dalam perbaikannya sebenarnya kan diberikanlah obat-obat untuk menyeimbangkan. Kemudian juga ada vitamin otak ya, seperti kayak ginkgo biloba, vitamin B12, metikobalamin. Itu sering kali diberikan tuh ya, mereknya tuh bisa Tebokan, seperti itu juga banyak. Dan ternyata hasilnya tidak terlalu signifikan berubah ya. Begitu juga ketika both feeling terjadi, itu seringkali diberikan pengobatan tapi tidak terlalu banyak perubahannya. Namun setelah akhirnya orang itu mendapatkan pengobatan untuk cemas psikosomatiknya, dia bisa mengalami perubahan. Nah, di dalam praktek saya sering menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan both feeling atau vertigo-like syndrome dan juga yang berkaitan dengan gejala-gejala tinnitus. Nah, memang kalau di dalam prakteknya, gejala yang berkaitan dengan tinnitus atau berdenging itu lebih sulit disembuhkannya, ya, perlu waktu lebih lama daripada perasaan both feeling atau seperti bergoyang itu. Kalau yang bergoyang itu rasanya itu biasanya orang lebih mudah mengalami perbaikan ya, dengan pemberian obat antidepresan dan anti cemas yang sesuai. Ada gejala-gejala psikosomatik yang diberikan juga obat psikosomatik, itu bisa membaik ya. Tetapi kalau misalnya untuk tinnitus rada lama memang ya. Ini memang secara pengalaman praktek klinis saya menemukan banyak kasus seperti ini. Jadi buat pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti itu, sebenarnya kita perlu lihat juga apakah kecemasannya sangat dominan ya. Karena memang seperti yang tadi dokter itu bilang waktu saya kursus di Belanda itu, dikatakan sebenarnya memang dia sudah ada dulu. Jadi gejala vertigo-like syndrome-nya memang sudah pernah ada, cuma mungkin dia tidak terlalu merasakan
atau gejala tinnitusnya mungkin ada dulunya tapi dia tidak terlalu merasakan, paling nging sedikit gitu ya. Dan ketika dia cemasnya dominan, bertambah dengan situasi yang tidak nyaman itu. Jadi buat Bapak Ibu yang mengalami gejala-gejala seperti itu, coba lihat kembali apakah memang mengalami kecemasan. Kalau memang mengalami kecemasan yang dominan, maka perbaiki gejala kecemasannya agar gejala-gejala seperti both feeling atau vertigo-like syndrome dan juga gejala seperti rasanya tinnitus itu bisa membantu perubahan di dalam pikiran dan perasaan Bapak, dan nyamannya akan terjadi juga perubahan di dalam kedepannya supaya lebih nyaman lagi menghadapi situasi kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.